tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh tidak ditanam, maka tidak akan sempurna pertumbuhannya, tidak akan bagus hasil buahnya. Tanamlah dirimu di tanah kerendahan, artinya tawadhu. Sesuatu yang tumbuh yang tidak ditanam, biasa ada biji yang jatuh, ada kelapa yang hanyut, ada biji durian, biji rambutan dilempar atau kita makan sambil jalan, jatuh dia. Dia tumbuh, ia tumbuh juga, tapi buahnya tentu tidak akan bagus, akarnya tentu tidak akan kokoh. Tanam dirimu di tanah kerendahan, artinya apa? Bahwa kita ini hamba Allah. Ini atannaki kong Allah Ta'ala. Maka tempatkanlah dirimu sebagai hamba yang sebenar-benarnya hamba. Yang masalah jemaah sekalian yang sama berbahagia, kita ingin menempatkan diri kita di derajat yang tinggi. Orang naik haji karena ingin punya gelar haji. Orang rajin sholat berjamaah, rajin sholat sunat karena ingin disebut ahli ibadah. Orang rajin menyumbang karena ingin disebut dermawan. Orang sering bantu orang karena ingin disebut dengan peduli dengan sesama. Selalu ada muncul hal-hal itu dalam diri kita. Orang yang tidak paham dengan sebenar-benar hakikat penghambaan dirinya kepada Tuhan, tentu dia akan tergoda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Siapa yang merendahkan dirinya di tempat yang rendah, bahwa saya beribadah karena bisa, bukan karena kehebatan saya, tapi saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lebih banyak uangnya, tapi yang dipanggil naik haji kebetulan saya. Banyak orang rumahnya lebih dekat dengan masjid, tapi alhamdulillah digerakkan hati saya untuk datang ke masjid. Banyak orang lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, tapi alhamdulillah saya bisa berbagi dengan tetangga. Itu namanya menanamkan tawadhu dalam diri kita. Dan itu perlu ditata terus menerus. Hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia, tanaman yang tumbuh tanpa ditanam, tentu hasilnya tidak akan bagus, akarnya tidak akan kokoh, lama-lama dia akan tumbang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau dasarnya ibadah kita adalah tujuan untuk mendapat pujian manusia, ingin mendapat kedudukan di hati masyarakat, maka Anda akan kecewa. Hari ini Anda dipuji, besok mungkin satu kesalahan Anda dicaci maki orang. Maka Anda tidak bahagia dengan ibadah Anda. Tapi kalau dasarnya, pondasinya ibadah Anda semata-mata ingin mencapai ridha Allah, tentu akan membawa Anda menuju pintu bahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian memang ibadah ini semata-mata penghambaan kita. Oleh karena semata-mata penghambaan kita kepada Tuhan, maka tidak ada hak kita, tidak layak bagi kita untuk meminta balasan kepadanya. Apalagi mendapat kedudukan di mata manusia. Man talaba iwadan an amalin, siapa yang menuntut balasan atas suatu amalan, tulibta biwujudis sidqi fihi, maka engkau akan dituntut dengan ibadah yang sebenar-benarnya dalam ibadah itu. Wa yakfil muriba wijdanus salamati, cukuplah bagi orang yang tidak meyakini kesempurnaan ibadahnya, dia mendapat ketenangan dalam ibadah itu. Kita sholat duha umpamanya, kita menuntut supaya rezekinya lancar. Kita sholat tahajud supaya dapat kedudukan di hati manusia. Tapi bertahun-tahun kita sholat, hasilnya tidak kelihatan.
maka kita menuntut Allah. Ya Allah, kok saya sudah beribadah sekian lama, saya sudah yasinan sekian lama, baca al-waqiah sekian lama, kok hasilnya tidak ada? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau Anda menuntut balasan daripada amal ibadah Anda, maka Allah juga menuntut kamu. Kira-kira ibadahmu sudah benar atau tidak? Sudah sempurna atau tidak? Yakin kita sholat kita sudah bagus? Sudah sempurna? Mulai Allahu Akbar sampai salam. Mampu kita mengingat Allah tanpa mengingat yang lainnya? Ketika kita peduli dengan orang, membantu orang, mampu kita menjaga keikhlasan itu tidak terkontaminasi dengan sesuatu? Kita kadang ujub, kadang ria, kadang juga hasud, iri hati kepada orang. Maka cukuplah balasan ibadah yang engkau rasakan di dunia ini adalah engkau merasa nyaman, merasa tenang. Selesai sholat Jumat, kita keluar di pintu masjid, ada perasaan plong, ada perasaan nyaman. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, ketika terdengar azan maghrib, itu adalah suara yang paling indah yang dia dengar. Ada kebahagiaan tersendiri. Orang yang berpuasa sebulan penuh, dia dengar takbir hari raya, betapa bahagianya dia rasa. Tertebus rasa lapar dan haus selama 1 bulan. Itu namanya wijdanus salamah. Ada rasa nyaman, ada rasa nikmat, bahagia yang tidak terkira dalam dirimu. Cukuplah itu sebagai balasannya. Kenapa? Karena ibadah kita tidak ada yang sempurna. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah dalam bait syair berkata lagi bahwa di dalam beribadah itu jangan menunggu waktu luang. La tatarakkab furugal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima mukimuka fihi. Janganlah kamu menanti hilangnya penghalang, hilangnya rintangan, hilangnya kesibukan, engkau menunggu waktu luang untuk beribadah. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tetap sibuk dengan kegiatan kita. Manusia itu Pak, makhluk yang bergerak dari waktu ke waktu. Kalau kita tidak duduk, pasti kita berdiri. Kalau kita tidak berdiri, kita berjalan. Kalau tidak berjalan, pasti dia duduk. Kalau dia tidak duduk, pasti berbaring. Kalau dia tidak tidur, pasti dia bangun. Kalau dia tidak tertawa, pasti dia menangis. Kalau tidak menangis, pasti dia terdiam. Kalau dia tidak terdiam, pasti dia bercerita. Kita berpindah dari satu hal, keadaan. Tidak ada orang yang diam kayak batu, tidak ada. Tidak ada orang diam kayak patung, tidak ada. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka jangan tunggu waktu luang. Justru kita yang meluangkan waktu. Kita sibuk di kebun panen sawit, masuk waktu, luangkan waktu untuk sholat. Kita dalam perjalanan, masuk waktu, luangkan waktu. Karena waktu itu tidak pernah kosong, selalu ada hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ketika engkau menunggu waktu luang untuk dekat kepada Allah, maka itu akan memutus mata rantai kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, demikian pula sifatnya dunia, kata Syekh Ibnu Athaillah, yero sengelino, selalu ada hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dunya. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih hidup di dunia. Sebab ya, tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya.
Dunia itu bahasa Arab, dana, iya danu, artinya sesuatu yang rendah, dani'atun. Ya. Nabi Adam digambarkan dari tempat yang tinggi, di langit, di surga, tempat yang tinggi, dia disuruh turun ke dunia. Artinya dia turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Surga digambarkan tempat kenikmatan yang tidak ada habisnya. Sementara dia turun ke tempat yang rendah, tentu mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah. Tempat menempati dunia ini sementara, kesenangannya pun hanya sementara. Kadang pagi kita tersenyum, siangnya kita menangis. Kadang siangnya kita bahagia, malamnya kita bersedih. Kadang hari ini kita bahagia sekali, banyak uang, besoknya capu idoi. Begitu saja kehidupan itu. Maka kalau Anda berharap kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini, tidak ada. Tidak ada orang yang hidupnya tertawa sampai mati, tidak ada. Tidak ada juga orang yang sedih menangis terus sampai mati, tidak ada. Hidup ini silih berganti, itulah dunia. Maka jangan merasa heran kalau ibadahmu sudah bagus, kau sudah merasa dekat kepada Allah, tetapi masih banyak kesulitan-kesulitan hidup, ujian-ujian hidup yang kau hadapi. Ya, nikmati saja hidup ini, karena itulah jembatanmu untuk semakin dekat kepada Allah. Dapat nikmat kita bersyukur, dapat ujian kita bersabar. Itulah jembatannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu kata Syekh Ibnu Athaillah, la tarfa'an ila ghairihi hajatan. Janganlah engkau mengadukan hajatmu, kebutuhanmu kepada selainnya. Ya. Pakai yarfa'u ghairuhu, maka nahwa lahu wadi'an. Bagaimana bisa orang lain bisa menghilangkan hajatmu, bisa memenuhi kebutuhanmu, sementara yang membuatmu berhajat adalah dia? Bagaimana kita berharap kepada orang yang dia sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sementara kita ingin dipenuhi kebutuhan kita kepada orang itu? Ya, umpamanya seperti ini saja. Kita berharap dokter menyembuhkan penyakit kita. Pak Dok, tolong sembuhkan penyakit saya. Padahal dokter juga kalau dia sakit, dia juga minta tolong sama orang lain. Kita minta tolong sama orang kaya, Pak tolong bantu saya. Orang kaya pun minjam sama bank. Bank pun minjam sama investor. Jadi siapa sebenarnya yang berhak kita tempati meminta pertolongan? Ya hanya Allah. Karena dialah yang memberimu ujian, dialah yang memenuhi kebutuhan, maka sampaikan hajatmu kepadanya. Jangan kita mengadu kepada orang yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Seandainya dokter bisa menyembuhkan orang sakit, tentu tidak ada orang sakit. Tidak ada orang meninggal karena obatnya sudah canggih. Tapi yang menyembuhkan bukan obat, yang hebat bukan dokter, tetapi Allah yang memberikan kesembuhan itu. Maka adukan hajatmu, permintaanmu hanya kepadanya. Yang lainnya hanyalah asbab sebagai makhluk. Yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah mewanti-wanti kita bahwa kita dalam hidup selalu ingin hasil yang terbaik. Kita selalu ingin kedudukan yang tinggi. Kita selalu ingin nomor 1. Maka untuk mencapai hasil yang tinggi, ranking yang nomor 1, hasil yang luar biasa, tentu kita harus bekerja luar biasa. Kaifa tuhraku lakal awaid. Bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa. Wa antalam tahrik min nafsikal awaid. Sementara engkau tidak membiasakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dekat kepada Allah sementara ibadah kita semau kita? Irapi pi napaloki mas sempajang. Iya. Melok piki napaki lo masidi. Melok pisiki napasiki mengaji.
Nanti kita susah baru astagfirullah. Bagaimana engkau bisa mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sementara ibadahmu biasa-biasa? Sama dengan atlet, sama dengan pengusaha, sama dengan petani. Kalau kerjanya luar biasa tentu hasilnya berbeda dengan orang yang bekerja biasa-biasa. Orang berkata, kenapa orang Cina lebih maju ekonominya? Orang Cina itu Pak, kita belum bangun dia sudah buka toko. Kita sudah tutup, dia masih buka. Dia buka jam 5 subuh, sudah buka tokonya. Sementara kita jam 7, jam 8 baru buka. Maghrib sudah ditutup, dia jam 10 malam, jam 11 malam baru dia tutup tokonya. Maka tentu hasilnya ya berbeda dengan yang kita kerjanya semau kita. Jadi begitulah dalam kehidupan, begitulah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mencontohkan istighfar 70 kali, 100 kali, la ilaha illallah 1000 kali, 100 kali. Ya tentu kita ingin yang lebih, maka usahakan zikir, ngaji, sholat sunat. Ya berbeda dengan yang biasanya karena kita ingin hasil yang luar biasa.